Makin power lah tim Malaysia lepas ni. Yelah, keeper Real Madrid ni pun akan main untuk kita tau. Tak kenal ni siapa? Tak apa, aku akan cerita dekat korang. Sebelum tu, yang belum follow lagi akaun ni, minat konten-konten bola sepak, please tekan butang follow. Dah follow? Mantap bos. So, nama player ni Diego Altiup. Dia pernah bermain untuk Real Madrid tim B dan juga tim Real Madrid yang sebenar pada tahun 2020 sampai 2022. Tapi dia tak pernah main first team lah. Walaupun dia tak pernah main first team, tapi waktu training mesti dia dah pernah tepis bola-bola Modric, bola-bola Kroos. Dia dah training with the best lah kan. Aku tengok ni gambar dia dengan Ramos. Maknanya dia dah belajar dengan budak-budak Real Madrid. So dia punya winning Champions League mentality mesti adalah dalam DNA keeper ni. Medal UCL pun dia ada tau. Bukan calang-calang keeper baru Malaysia ni. So macam mana dia boleh main untuk Malaysia pula? Mak dia rupanya orang Malaysia. Jadi dia adalah darah Malaysia tu. Dan dia dah pun dapat pasport Malaysia. Maknanya memang confirm lah, player ni akan menjadi keeper untuk tim Harimau Malaya dan juga tim JDT. JDT pun sempat juga ambil dia ni. So lepas ni Syian Azmi kena berjaga-jaga sikit lah. Sebab tempat dia mungkin akan dirampas. Tempat dia dekat kelab pun mungkin kena rampas. Dekat national team pun mungkin kena rampas juga. Apa pendapat aku pasal adanya dia ni dalam skuad Harimau Malaya? Bagi aku, keeper bukanlah masalah utama dalam skuad Harimau Malaya ni. Banyak lagi masalah yang lebih besar. Tapi tak apalah, dapat player Real Madrid pun jadilah player Real Madrid kot. Bukan player kelab-kelab biasa kan. Okay, so korang komen pendapat korang dekat bawah. By the way, yang suka konten-konten bola sepak, tekan butang follow. Kalau hari tu kita dapat tahu yang player Arsenal Emil Smith Rowe ada darah Malaysia, rupanya player Chelsea ni pun ada juga darah Malaysia. Nama player ni Kiernan Desbury Hall. Okey, aku akan cerita sikit pasal player berdarah Malaysia ni. Sebelum tu, aku nak minta tolong daripada korang yang belum follow lagi akaun ni, please tekan butang follow. So, kalau korang nak tahu, Kiernan Desbury ni, nenek dia orang ayak hitam, orang Penang. No, geng-geng nasi kandak punya. Jadi, bila nenek dia ada darah Malaysia, dia pun sebenarnya boleh dinaturalisasi. Tapi kita tahulah Malaysia ni lambat buat kerja. So Kiernan Desbury ni dia main untuk Leicester season lepas. Jadi dia pergi ke Chelsea ni, dia ikut dia punya coach lah, Enzo Maresca. So dekat Leicester boleh tahan juga. Dia dapat skor 12 gol. Tapi kita tahu midfield dekat Chelsea ni banyak. Dia lagi number 10 semua kan. So aku rasa memang susah lah dia untuk start. Dia ni juga boleh bermain untuk England. Dekat England lagilah susah dia nak masuk. Ada player-player macam Rice, Bellingham, Kobbie Mainoo. So macam mana dia nak start as a midfield kan? So aku nasihatkan kepada Kiernan Desbury Hall, main je untuk Malaysia. Untuk Malaysia senang. Kau masuk je, kau terus start nanti. Okay, so itu saja guys pasal player ni. Boleh komen pendapat korang dekat bawah ni. By the way, yang belum follow lagi akaun Wibro ni, please tekan butang follow. Oke guys ya, luar biasa. Selamat tahniah ya untuk Malaysia yang mendapatkan pemain-pemain hebat guys ya. Tidak tanggung-tanggung. Dari Real Madrid kipernya ya. Pemain-pemain ada yang dari Arsenal, ada juga dari Chelsea, dan semuanya berdarah Malaysia ya. Wow, amazing bro. Ya, mungkin ada juga ya tim-tim lain dari Inggris, dari Liga Inggris atau yang di Spanyol guys ya. Itu pasti banyak tuh ya pemain-pemain yang mungkin punya garis keturunan dengan Malaysia. Dan kalau mereka memperkuat timnas Malaysia, wah, Malaysia akan menjadi suatu tim dengan kekuatan yang mengerikan guys ya. Mereka akan menjadi super power, akan menjadi king ASEAN lah ya. Dan mungkin ya bisa melampaui semua negara-negara yang ada di Asia ini guys ya. Oke, kita dengarkan lagi komentar dari netizen berikut ini. Inilah ranking resmi FIFA terbaru per 18 Juli sudah diupdate oleh FIFA, dimana ya ini nggak penting lah, Argentina, Prancis, Spanyol naik 5. Tapi yang gue mau sorot adalah peringkat 133. Lihat ada siapa? Ada Indonesia, dimana naik satu peringkat. Sebelumnya 134, sekarang 133 walaupun tidak main match. Tampaknya ada yang turun ya, Singapura mungkin turun, dan Myanmar. Jadi Indonesia yang naik, dan kita hanya berbeda 60 poin dengan Vietnam di peringkat 115. Apakah ini sulit untuk dikejar? Enggak sama sekali. Kita sangat possible untuk bisa menggeser Vietnam kalau kita bisa memanfaatkan nanti laga-laga di kualifikasi Piala Dunia maupun di, kalau nggak salah AFF juga masuk, atau
Pokoknya setiap international FIFA Matchday itu harus kita manfaatkan. Ya, kalau kita bisa imbang nanti lawan Arab Saudi maupun Australia, itu poinnya juga gede. Nah, itu yang bisa kita manfaatkan dan kita harapkan ya bahwa itu terjadi, bahwa kita rankingnya terus naik. Nggak apa-apa, nggak usah langsung melejit, tapi bertahap, tapi progresnya jelas, progresnya ke atas bukan naik turun. Itu yang jauh lebih penting. Oke, segitu dulu. Sejauh mana Indonesia bisa bertahan dalam kualifikasi Piala Dunia? Gini logikanya, waktu kita nggak punya naturalisasi, kan Sinteyong udah bilang, naturalisasi itu untuk level Asia. Sekarang kan udah punya, jadi ya harus udah bisa bersaing di ronde 3 ini gitu loh. Karena apa? Karena sudah diperlengkapi dengan naturalisasi. Kalau masih ragu-ragu, takut, pesimis, seperti pernyataannya belakangan ini, butuh keajaiban, sudah mulai menatap babak 4, ya sebetulnya kan dia mengingkari ucapannya sendiri. Kalau dulu Indonesia tanpa naturalisasi, pelatih-pelatih sebelumnya di era sebelumnya, ya nggak bisa berbuat banyak di ronde ketiga, ya normal. Tapi yang sekarang kan sudah difasilitasi sedemikian rupa. Tapi kalau belum sudah ngomong butuh keajaiban, sudah siap-siap menatap babak keempat, menurut saya sih bukan sikap optimisme yang pas lah gitu. Oke, jadi begini ya, untuk Bung Tommy Welly atau Towel ini ya, menurut saya bukan Coach Sintayong ini pesimis atau ragu-ragu ya, tetapi dia tidak ingin terlalu terbuka untuk Anda ya, dan juga mungkin untuk kita semua guys ya, karena Coach Sintayong tidak ingin menunjukkan lewat kata-katanya, tetapi dia ingin menunjukkan nanti melalui hasil ya. Jadi untuk saat ini, kalau misalnya ditanya oleh wartawan ya, ditanya mengenai target nanti di kualifikasi Piala Dunia ronde ketiga, ya dia memberikan jawaban-jawaban yang merendah ya, jawaban-jawaban yang rendah hati, jawaban-jawaban yang tidak terlalu tinggi-tinggi ya, jawaban yang ya sewajarnya, yang kelihatannya biasa aja ya. Tapi di balik itu ya, saya yakin dia punya keinginan dan ambisi yang kuat untuk membawa timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia ya. Nah, untuk kehadapan publik ya, biar tidak terlalu menimbulkan kekisruhan dari orang-orang seperti Tommy Welly ini, jadi jawaban dari Coach Sinteyong ini ya merendah dulu aja ya. Jadi dibuktikan nanti dengan hasil, bukan hanya dengan kata-kata doang. Ya, satu lagi ya, saran saya untuk Bung Towel ini ya, ini kan pelatih Malaysia Kim Pan-gon itu kan sudah mengundurkan diri ya, udah resign nih. Nah, gimana nih ya kalau teman-teman dari Malaysia bisa mengajak Bung Towel ini, karena dia paling kritis, paling hebat nih ya kalau untuk mengomentari soal sepak bola Indonesia ya. Ya, siapa tahu dengan ditariknya Bung Towel menjadi asisten pelatih ya atau manajer di timnas Malaysia, ya siapa tahu bisa membuat banyak kemajuan untuk sepak bola Malaysia guys. Kim Pan-gon letak jawatan, geng. Orang lain ada gol, kita ada kambing hitam saja. Berita yang mengejutkan, Kim Pan-gon baru saja berkongsi dia akan meninggalkan peranan sebagai ketua jurulatih Harimau Melaya atas sebab peribadi. Kim Pan-gon akan tamatkan kontraknya yang sepatutnya luput pada Disember 2025 dengan lebih awal. Ini memang satu kerugian yang sangat besar, geng. Dalam 2 tahun Kim Pan-gon memimpin skuad kebangsaan, dia telah membawa kita dari ranking FIFA 154 ke 135. Antara semua jurulatih kebangsaan sebelum ini, beliau mempunyai peratusan kemenangan yang paling tinggi, iaitu 57%. Sejujurnya, adakah Harimau Melaya main bola sepak yang terbaik dalam 2 tahun ini? Tidak. Kita sebagai fans ada mempersoalkan beberapa keputusan Kim Pan-gon sebelum ini. Walau bagaimanapun, tidak dapat dinafikan kita sedang membina sesuatu yang positif di bawah Kim Pan-gon. Sekarang kena reset pula, ibarat satu langkah ke depan 10 langkah ke belakang. Sebagai ekor harimau, kita dah muak dengan proses sebegini. Bilalah baru kita boleh rasa zaman kegemilangan bola sepak Malaysia semula? Mungkin rombakan ini patut dibuat ke kawasan yang lain. Betul tak, geng? Apa-apa pun, terima kasih Kim Pan-gon untuk sumbangan kamu kepada Harimau Melaya. Guys, ini dia update baru. Bakat baru pemain diaspora kita yang bisa jadi opsi di lini depan timnas Indonesia. Namanya Mauro Zylstra.
Nama Mauro Zylstra ini lumayan ramai dibicarakan beberapa waktu lalu. Namanya semakin viral karena dia muncul di podcast salah satu YouTuber terkenal, yaitu Yusa Nugraha. Di podcast itu, Mauro mengaku siap jika dipanggil oleh Timnas Indonesia, guys. Menurut data statistik, pemain jebolan Akademi NEC Nijmegen ini merupakan top skor kedua di Liga Belanda U21 dengan catatan 8 gol dan 1 assist dari 12 penampilannya bersama NEC Nijmegen. Pemain berdarah Bandung ini mengaku tertarik untuk membela timnas, tetapi ia terkendala kesulitan untuk menghubungi kontak PSSI dan federasi pun belum ada yang menghubunginya. Kabarnya musim depan Mauro Zylstra akan bergabung dengan FC Volendam di kasta kedua Liga Belanda, yaitu Eerste Divisie. Ya, semoga aja bomber bertinggi 187 cm ini bisa dapat kesempatan untuk dipanggil STI, guys. Minimal untuk trial dulu. Semoga aja profil Mauro Zylstra ini sesuai dengan strategi atau taktik yang dipakai oleh STI. Tolong bantu share atau repost video ini sebanyak-banyaknya supaya video ini sampai ke mejanya Pak Erick Thohir atau ke tim kepelatihan. Komentar aja, guys. Sikat. Kemarin Vietnam, sekarang Thailand yang protes dan minta timnas Indonesia dikeluarkan dari ASEAN karena dianggap timnya itu kebanyakan pemain Eropa, pemain Belanda, pemain keturunan, pemain naturalisasi. Gue rasa ini benar-benar bentuk ketakutan ya dari rival-rival ASEAN, Vietnam dan juga Thailand. Padahal kan belum AFF aja yang Asian Cup itu ya, nama barunya apalah itu aja belum berlangsung. Ya itu aja belum bergulir. Ini udah pada takut gitu, udah pada kepanasan. Padahal mereka belum ketemu Indonesia dengan keturunan yang sekarang, pemain keturunan yang banyak, pemain keturunan sekarang. Jadi gue rasa ini menunjukkan mental mereka ini udah ciut ketemu Indonesia. Dan sekarang posisi kita itu gue bisa bilang setara dengan Vietnam dan Thailand, bahkan bisa dibilang lebih secara mental, karena pemain-pemain kita nggak takut lagi. Pemain-pemain yang keturunan naturalisasi mana takut sama pemain Vietnam, sama pemain Thailand. Orang mereka biasa ketemu pemain Eropa kok. Ngapain mereka takut lawan pemain-pemain Thailand sama Vietnam? Jadi gue rasa ini menjadi plus point dari Indonesia. Pak Erick Thohir juga kemarin menanggapi bilang, biasa-biasa aja, mungkin mereka takut, mungkin mereka kaget kenapa timnas Indonesia ini tiba-tiba bisa bagus gitu. Ya inilah yang gue bilang progres yang ditunjukkan oleh PSSI sekarang. Orang mau bilang instan dan sebagainya, it's okay, nggak ada masalah. Yang penting kan PSSI ini memikirkan prestasi jangka pendek, atau bukan prestasi deh, memikirkan jangka pendek dan juga jangka panjang. Jangka panjang itu kompetisi dibenahi. Memang kompetisi masih jauh dari kata harapan, tapi kan membenahi kompetisi kita itu nggak mudah sama sekali. Nggak mudah sama sekali. Kita tahu bobroknya seperti apa. Maka dari itu pelan-pelan kompetisi diperbaiki, nggak bisa 1-2 tahun, tapi jangka pendeknya juga diperhatikan, yaitu dengan menaturalisasi beberapa pemain keturunan untuk setidaknya dalam jangka waktu dekat kita bisa bersaing, bukan hanya di level ASEAN tetapi di level Asia. Itu yang jauh lebih penting kalau menurut gue. Oke? Jadi ya segitu dulu. Indonesia dah nak ke Piala Dunia, kita duk tukar jurulatih. Bila dengar cerita ni, saya rasa ramai peminat bola sepak di Malaysia ni rasa sedih. Saya tak cakap Panggon tu bagus sangat, tapi saya rasa sejak dia pegang, peminat-peminat bola sepak Malaysia ni rasa macam excited balik. Kalau nak ikutkan, sebenarnya banyak momen manis kita dengan Panggon ni. Untuk saya, momen kita layak ke Piala Asia secara merit. Untuk korang, momen mana yang korang paling ingat bawah Panggon? Beritahu sikit. Apa benda yang berlaku sekarang ni? Aduh, kalut lah bola sepak Malaysia ni. Tu kenyataan daripada wartawan tu. Dia cakap apa? Tak boleh keluarkan alasan kan? Sebab berbahaya. Apa yang berbahaya sekarang ni? Tapi dia cakap kat situ dah diselesaikan. Nak diselesaikan tapi bahaya. Apa yang bahayanya sekarang ni? Kami sebagai rakyat Malaysia, sebagai peminat bola sepak Harimau Melaya nak tahu apa yang bahaya sangat sampai Kim Panggon nak kena letak jawatan. Bukannya habis kontrak, bukannya dipecat, tapi dia sendiri letak jawatan. Apa benda yang bahaya sangat tu? Bagi tahulah. Rakyat Malaysia semua nak tahu. Kim Panggon, lepas ni kau dah tak jadi coach Harimau Melaya, kau dah balik negara kau. Kau bongkarkan apa yang berlaku sebenarnya. Kau bongkarkan, kami semua nak tahu ni apa masalah ini yang menjadi duri dalam bola sepak Malaysia ni. Aduh, memang tak best lah kalau macam ni.
Daripada dulu lagi bersepak Malaysia macam ni lah, berebut-rebut nak jawatan lah, berebut nak itulah, berebut nak inilah, lama kalut lah. Elok kau balik lah negara kau. Tapi nanti keluarlah satu statement bagi tahu apa punca dia. Kami rakyat Malaysia nak tahu sangat ni. Apa masalahnya dekat negara kita ni? Apa masalahnya dengan bola sepak Malaysia ni? Okey. Kalau korang nak komen, boleh komen. Kalau korang tahu ke punca dia apa. Aku tak tahu ni. Aku nak tahu. Korang ceritalah sikit apa punca dia. Breaking news guys, 3 pemain dari Timnas U19 segera menjalani proses naturalisasi. Dan ini adalah 3 pemain yang sebenarnya mungkin kita harapkan dan ya udah nggak kaget lah ya. Back kiri, Tim Gaypens. Back tengah, Dion Marks. Dan juga pemain depan, Mauresmo Hinoke. Untuk Mauresmo Hinoke, kita tahu lah ya performanya emang bagus banget bersama Timnas U19 di turnamen Toulon, Perancis. Dan kita udah berkali-kali berharap banget kalau Mauresmo Hinoke ini bisa segera diproses dan bahkan bisa sampai ke Timnas senior langsung. Nggak sedikit yang dari teman-teman yang bilang kalau Hinoke ini ya udah pantas banget main di senior. Kalau Tim Gaypens baru aja menandatangani kontrak profesional bersama FC Emmen ya. Udah bermain juga Tim Gaypens bersama FC Emmen di pramusim. Dan selanjutnya adalah Dion Marks. Oke, ini adalah 3 pemain yang emang akan diproses ya. Sudah resmi dikonfirmasi. Nah, sekarang pertanyaannya, kira-kira menurut teman-teman apakah harusnya Sam Eiffel juga diproses? Karena setahu gue Sam Eiffel ini dimaininnya tidak di posisi naturalnya dan sebenarnya bagus juga sih. Gimana menurut kalian? Yuk kita komen yuk. Let's go. Kalian pada setuju kalau misalnya Piala AFF U19 ini dijadiin patokan buat ngeliat Jan Serafan ini bagus apa enggak? Kalau gue sih enggak ya. Gue mah fair ya, pemain keturunan kek, lokal kek. Kalau bagus ya dipuji, kalau kurang ya dikritik. Kenapa gue gak setuju? Pertama ya, nanti AFF U19 pelatihnya tuh si Sapri ya, bukan Sintayong. Bisa aja ya, si Rapen itu gak cocok sama playstyle si Sapri. Gak usah Rapen ya, mau Haaland, mau Mbappe, mau Ibrahimovic, Ronaldo, Cavani. Kalau gelandangnya Jin dan Jun ya susah. Dan balik lagi ya, Rapen tuh gak main sendiri guys, ini kan bersebelas dia. Dan perlu pada inget ya, Raven itu pilihannya Sintayong langsung. Bukan dia ngajuin diri kayak si Cyrus Margono ya, beda cerita dia. Kalian pada lupa apa dulu Tijani Reinders itu siapa yang minta? Sintayong udah minta, cuma dia kagak mau. Masa iya sih pilihan Sintayong lu pada kagak percaya? Jadi balik lagi ya, apapun yang terjadi nanti di Piala AFF U19 terhadap si Rapen, gue sih pribadi tetap ngedukung dia ya. Karena gimana pun Sintayong pasti nggak mungkin tanpa alasan mau jauh-jauh ke Belanda buat ketemu sama nih bocah. Nggak mungkin, pasti ada something spesial dari orang ini. Hoki Caraka aja itu main terus di timnas senior. Kenapa? Lu kalau nonton Garuda Select lu pasti tahu kalau Hoki Caraka itu bagus banget mainnya. Cuma mungkin pressure-nya beda ya. Oke? Oke guys ya, terlepas dari apapun komentar netizen ya, saya pribadi tetap memberikan doa dan dukungan saya kepada timnas Indonesia yang beberapa bulan kemudian nanti akan siap untuk bertempur di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia ya. Kita bersyukur Indonesia mewakili ya satu-satunya tim dari Asia Tenggara yang lolos ya ke ronde ketiga ini, dan tentu kita semua punya harapan besar, punya mimpi besar bahwa timnas kita ini bisa memberikan kejutan ya, bisa memberikan perlawanan kepada Jepang, kepada Australia, dan juga kepada Arab Saudi. Jangan lupa juga, jangan anggap remeh dengan Bahrain dan juga China guys ya. Dan yang kita harapkan kita bisa menyegel ya salah satu tempat ya. Kalau toh tidak bisa yang pertama kedua, tapi ketiga keempat kita mampu, lalu kemudian kita lolos lagi ke fase berikut, dan pada akhirnya timnas Indonesia bisa tembus dan lolos ke Piala Dunia tahun 2026 ya. Nah, itu harapan saya pribadi guys ya. Silakan kalau kalian di sini memiliki jiwa pesimis, kalian mungkin punya pandangan yang berbeda, yaitu hak kalian juga ya, saya menghormati. Tetapi sebagai orang Indonesia, tentu saya menginginkan yang terbaik, saya mendoakan yang terbaik bagi timnas kita, dan tidak ada salahnya ketika saya juga berharap dan bermimpi timnas Indonesia ini sanggup lolos ke Piala Dunia
tahun 2026 guys ya. Karena menurut saya kata-kata yang kita ucapkan saat ini adalah doa yang akan menyertai dan doa yang akan mengabulkan perjuangan timnas kita untuk lolos ya. Oke guys, itu saja yang bisa saya reaksi. Sampai jumpa lagi di konten-konten saya selanjutnya.